Baru saja dengar pintu terbuka, Nozomi tahu bahwa pemiliknya sudah kembali. Dengan cepat, dia melepas gaunnya. Lalu baju dalam celana dalam. Sampai tidak ada yang tersisa, dia dengan cepat merangkak ke dalam selimut. Takut pemiliknya akan emukan yang tidak biasa. Dia lagi perbaiki rambutnya. Lalunya lihat ke dalam kehampaan, berbaring tanpa bergerak. Itu kenapa sih? Emangnya Nozomi bukan manusia? Tapi hanya boneka mainan. Mungkin karena hari demi hari menyerap terlalu banyak esensi pemilik. Jadinya pelan-pelan memiliki kenyataan manusia. Setiap hari ketika pemiliknya keluar untuk bekerja, dia lagi lari ke dunia luar. Meskipun bercinta di malam hari, tapi dalamnya masih adalah seorang gadis kecil. Lihat bunga dan rumput di pinggir jalan, dia juga rasa penasaran. Hari itu, Nozomi masuk ke toko film. Pada detik yang ketemu Junichi, mereka berdua tahu sudah saling jatuh cinta. Nozomi rasakan jantungnya berdebar. Dengan dorongan cinta, dia melamar pekerjaan sebagai pegawai toko. Bekerja dengan Junichi di pagi hari. Lagi temani pemilik pada malam hari. Pada awalnya, dia masih bisa terima. Tapi saat cinta tumbuh, dia semakin bosan sama pemilik yang tuanya. Ketika selesai, dia mengunci diri di kamar mandi dan mandi secara bersih. Nozomi semakin rasa bahwa hanya ketika bersama Junichi, dia benar-benar bisa hidup. Dari sejak itu, dia juga mulai belajar cara berubah. Pakai pakaian cantik. Berdandan secara cantik. Sembunyikan jahitan di leher. Semua hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada kekasihnya. Lamanya, keduanya telah jatuh cinta dan jadi sepasang kekasih. Mereka berdua saling cintai. Pikir bisa bersama dengan waktu yang lama. Tapi pada hari bekerja itu, kecelakaan malang terjadi. Jika lihat lebih dekat, lengan Nozomi robek. Dan tubuhnya juga pelan-pelan runtuh. Dalam sekejap mata dia jadi lembaran karet. Lihat Junichi menuju, matanya lagi bingung dan takut. Pikirnya mereka berdua akan henti di sini. Siapa tahu, Junichi lagi berjongkok dan menempelkan lakban pada lukanya. Lalu buka lubang pompa udara di tubuhnya, dekatkan dan tiup. Merasa tubuhnya secara bertahap terisi, Nozomi sangat tersentuh. Junichi bilang samanya. Dia juga sepertinya adalah orang kosong yang hidup di dunia manusia. Setelah mengetahui rahasianya, mereka berdua menjadi lebih dekat. Mereka saling bekerja. Saling nikmati laut. Saling alami hal-hal baru saat jatuh cinta. Tidak lama kemudian, Junichi ajak Nozomi ke rumahnya. Tapi baru saja masuk ke rumah, Nozomi lagi lihat foto mantan pacarnya. Ini sakitkan hatinya. Ternyata cinta membuat orang jadi sedih. Dia berlari pulang, mengunci diri di lemari. Lagi pula pasti tidak akan keluar. Pemiliknya tidak bisa temukannya sudah beli boneka lain. Tidak hanya memeluknya setiap hari, tapi lagi saling rayakan ulang tahunnya. Hanya beberapa hari telah melupakan Nozomi. Nozomi akhirnya tidak tahan lagi. Dia keluar dari lemari, salahkan pemiliknya karena tidak tahu berterima kasih. Lihatnya bisa bicara sudah takutkan pemiliknya. Dia cepat usir Nozomi. Ini juga bantunya sadari bahwa pemilik tidak cintainya sama sekali. Apa yang dia ingin hanyalah kebutuhan fisiologis. Dia meninggalkan rumah untuk temukan orang yang menciptakannya. Tanya mengapa Dai lagi punya perasaan. Tapi seperti saat Tuhan ciptakan manusia, Tuhan juga tidak tahu siapa yang ada rasaan. Pencipta hanya katakan bahwa Nozomi harus hargai hak istimewa ini dan cari orang yang benar-benar dia cintai. Setelah dengarkan, Nozomi mengangguk sambil berpikir. Pokoknya, tidak tahu kapan lagi runtuh. Lebih baik bahagia bersama Junichi. Ketika duanya kembali bersama, Nozomi mengatakan dia bersedia lakukan apapun. Setelah dengar kata-katanya, Junichi minta satu hal yang aneh. Dia letakkan tangannya di perutnya. Lalu cabut lubang pompa udara di pusarnya. Segera, Nozomi langsung kempes. Lalu Junichi meniupkan udara ke pusarnya. Buatnya bengkak lagi. Setelah beberapa kali nyiram dan niup, Junichi lelah berbaring di tempat tidur. Dapatkan satu pacar boneka udara, dia tidak meminta yang lain. Apa yang dia ingin hanyalah nyiram dan niup. Lihat dia tertidur lelap, Nozomi dengan lucu naik ke tubuhnya. Dia juga ingin mencoba perasaan nyiram dan niup. Jadi, pakai gunting untuk potong satu lubang padanya. Tapi yang keluar bukan gas. Tapi lagi darah yang merah. Nozomi susah ngerti. Dia menempelkan lakban pada lukanya. Tetapi darahnya berdarah semakin banyak tidak berhenti. Junichi semakin lemah. Nozomi juga belajar cara Junichi meniupkan udara. Tapi setelah mencoba meniupkan seluruh tubuh, Junichi masih tidak bisa sembuh.
Pada akhirnya dia mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Pada saat membuang kekasihnya, Nozomi sangat patah hati. Itulah sangat menyedihkan kalau jadi manusia. Lihat selotip di tangan, dia dengan lembut terkelupas. Lalu tarik nafas. Masih ada sisa nafas Junichi. Setelah kehilangan Junichi, Nozomi mabuk sepanjang hari di tempat sampah. Tubuhnya juga jadi runtuh karena kekurangan gas. Dia ingat bahwa dia mimpi satu mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpinya, ada seseorang merayakan ulang tahunnya bersamanya. Ada seseorang saling berkembang samanya. Dan Junichi masih bersamanya. Sangat tersentuh sehingga menangis. Tapi ketika bangun dari mimpi, dia masih sendiri. Kekasihnya juga pergi jauh. Semua penderitaan, akhirnya buatnya tak bisa tahan lagi telah benar-benar kempes. Kalau Anda mau, masih ada waktu. Dia masih di tempat sampah, bawa pulang dan tiupkan gas jadi sudah pakai lagi.